sifat umum. Adapun ma'rifat adalah merupakan perlawanan atau kebalikan daripada nakiro, yaitu ismun yadullu ala syai'in, ghairinya dibuang, muayyanin. Jadi gak ada ghairinya. Ismun yadullu ala syai'in muayyanin itu adalah kalau ma'rifat. Kalau nakiroh yadullu ala syai'in ghairi muayyanin, sedangkan ma'rifat ismun yadullu ala syai'in muayyanin, menunjukkan atas sesuatu yang tidak ditentukan, menunjukkan atas sesuatu yang ditentukan. Alhamdulillah. Nah, kalau nakiro adalah cirinya apa definisi nakiro? Isim yang dapat menerima al, yang al tersebut dapat membekasi pada sebuah kemakrifatan. Jadi nakiro adalah isim yang dapat menerima al, yang al tersebut dapat membekasi pada sebuah kemakrifatan. Yang asalnya nakiro maka menjadi ma'rifat. Itu cirinya nakiro. Ciri modalnya nakiro adalah bertanwin. Cirinya nakiro adalah bertanwin, kecuali alam atau nama. Kalau nama meskipun bertanwin maka masuk pada ma'rifat. Jadi contohnya di sini ismun, isim bil urub. Isim, apa tanda isimnya? Tanwin. Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Mu'rab yang dengan harokat apa dengan huruf? Dengan harokat. Masuk di mana mu'rab di antara 10? Isim mufrad. Itu kan arti berapa? Jadi bukan dua isim, bukan beberapa isim, tapi adapun ialah isim. Ya, ialah isim. Baik, kemudian ma'rifat apa nakiro? Apa ciri nakironya? Bertanwin. Atau apa yang dinamakan isim nakiro? Isim yang dapat menerima al, yang dapat membekasi pada kemakrifatan. Maksudnya dapat menerima al, alnya tersebut dapat membekasi pada sebuah kemakrifatan. Nakiratun qabilu al mu'asiro awaqi'um mauqi'ama qaddukiro. Kebalikan daripada nakiro apa? Ma'rifat. Apa yang makan ma'rifat? Ismun yadullu ala syai'in muayyanin. Ialah isim yang menunjukkan atas sesuatu yang ditentukan, tertentu. Alhamdulillah. Lalu ada berapa isim ma'rifat? Isim ma'rifat itu sebanyak ada 6. 1. Isim yang diawali oleh al. Jadi kalimat lafal isim yang diawali oleh al, maka itu masuk pada ma'rifat. Understand? Yes. Ya. Yang kedua, ma'rifat adalah berupa nama atau alam. Setiap nama orang, nama kota, nama apapun itu yang namanya nama masuk pada kategori ma'rifat. Selanjutnya adalah yang ketiga, domir. Sebagaimana domir nanti akan kita ketahui, ada domir muttasil, ada domir munfasil. Semua domir apapun itu namanya, muttasil atau munfasil, mahal rofa, mahal nasab, mahal jer, semuanya adalah ma'rifat. Understand? Yes. Yang keempat, termasuk isim ma'rifat adalah isim mausul. Isim mausul. Yang kelima adalah isim isyarah. Yang keenam adalah yang mudhof pada isim ma'rifat.
Mudhof ilaihnya ada alnya, mudhof ilaihnya berupa nama, mudhof ilaihnya berupa dhamir, mudhof ilaihnya berupa mausul, mudhof ilaihnya berupa isyarah, maka itu semuanya adalah makrifat. Jadi tidak mesti mudhof itu makrifat. Mudhof yang makrifat jika mudhof ilaihnya berupa isim makrifat. Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wa bi wa inawabni wa kullami walladhi. Lagi nadamnya ma'rifat. Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wa li wa inawabni wa kullami walladhi. Alhamdulillah. Sekarang contoh. Umpama di sini daftarun, secara contoh daftarun isim fil huruf. Isim. Apa tanda isimnya? Nadamnya. Wal ismu bi tanwini wal khabdi urif wa bil khabdin wa bil amin wa alif. Keren. Setelah kita temui isim, ada isim mu'rab, ada isim nadamnya. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin min al-hurufi mudin. Isim yang mabni atau isim yang mu'rab? Isim yang mu'rab. Ada berapa macamnya mu'rab? Satu mu'rab dengan, dua mu'rab dengan, yang mu'rab dengan harokat atau berubah menggunakan harokat sebanyak berapa? Apa saja? Jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari yang tidak bergandengan dengan sesuatu. Yang berubah menggunakan huruf ada berapa? Apa saja? Isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah. Itu mu'rab baik isim atau fi'il. Sekarang lebih spesifik ke sini. Kalau isim yang mu'rab sebanyak berapa? 10. Apa saja? Isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, asmaul khamsah, jamak taksir, isim fi'il munsharif, isim maksur, isim manqus, isim ya pada yang mudhaf. Ini termasuk mana di antara yang 10? Berarti kalau isim mu'rab, isim mufrad dengan harokat apa dengan huruf? Bagaimana i'rabnya isim mufrad? Farfa bidomin, wansiban fatan wajur kasran kadhi. Keren. Sekarang daftarun dalam keadaan rafa nasab jar. Apa tanda rafanya? Doma. Kenapa menggunakan doma? Rubah ke dalam nasab menjadi daftaron. Apa tanda nasabnya? Hah? Fathah. Kenapa dengan fathah? Rubah ke dalam bentuk jar menjadi daftarin. Apa tanda jarnya? Kasroh. Kenapa dengan kasroh? Jadikan tasnya rofa menjadi daftaroni. Apa tanda rofanya? Kenapa menggunakan alif? Jadikan tasnya nasab atau jar menjadi daftarini. Apa tanda nasab jarnya? Dengan ya. Apa yang akan isim tasniyah? Isim yang punya dua. Bagaimana i'rabnya isim tasniyah? Alif, nasab dan jar pakai ya. Berarti mu'rab atau mabni? Mu'rab dengan harokat atau dengan huruf? Dengan huruf. Isim tasniyah termasuk isim yang mu'rab menggunakan huruf. Mabni atau mu'rab? Mu'rab yang berupa apa? Mu'rab yang berupa dari para 10 dan berupa isim tasniyah. Isim tasniyah. Nadamnya isim tasniyah rafa alif nasab jar dengan ya. Amal musanna yang diimriti. Amal musanna fali rafi'i alif wa nasbuhu wa jarruhu bil ya. Yang di alfiyah bil alifir fa'il musanna wakila idza bi mudmarin mudhafan wusila. Yang di ajrumiyah wa amal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khosotan. Understand? Yes. Wa amal ya'u fatakunu alamatan lin nasbi fi tasniyati wal jam'i. Understand? Yes. Wa amal ya'u fatakunu alamatan lil khabdi
Fitas niyati wal jam'i. Alhamdulillah. Baik, jadikan sekarang jamak taksir ikut wazan mafailu menjadi dafatarun. Mafailu dafatarun. Ain fi'ilnya berharokat apa, Bang? Mafailu. Dafailun. Itu maksudnya. Mafailu. Dafailun. Alhamdulillah. Bertanwin atau tidak bertanwin dafatiru? Bertanwin atau tidak bertanwin? Tidak. Kenapa tidak bertanwin? Karena jamak taksir. Oh, masa jamak taksir? Karena ikut wajan mafailu. Karena isim ghairu munsharif. Elanya sigat muntahan serupa dengan wazan mafailu. Alhamdulillah. Baik, lanjut ya. Ma'rifat apa nakiro? Jenis berikutnya. Nakiro. Apa ciri nakiranya? Nadamnya nakiro. Nakiratun qabilu al-mu'asira awaqiun maqiyama. Ini yang dimaksud dengan dapat menerima al. Isim nakiro adalah isim yang dapat menerima al, membekasi pada kemakrifatan. Dapat menerima al yang membekasi pada kemakrifatan. Daftarun diberi al menjadi al-daftar. Oh, kok al tidak bunyi alnya kan? Menjadi apa? Daftaru. Menjadi ad-daftaru. Ad-daftaru. Menjadi ad-daftaru. Jadi al-samsiyah kata tajwidnya ad-daftaru. Nah, yang asalnya nakiro menjadi ma'rifat. Ini yang dimaksud dengan al-mu'athirah, al yang memberikan pada al yang dapat membekasi pada kemakrifatan. Yang asalnya nakiro maka menjadi ma'rifat. Adapun al yang tidak dapat membekasi kepada ma'rifat adalah al yang masuk pada nama. Al yang masuk pada nama. Karena nama itu sekalipun tidak kemasukan al sudah makrifat, maka adanya al tidak memberikan sebuah kemakrifatan. Tidak ada makrifat ganda. Tidak ada makrifat ganda. Ya nimpel aja gitu aja. Alhamdulillah. Maka yang dinamakan nakiro isim yang dapat menerima al, yang dapat membekasi pada kemakrifatan. Yang asalnya nakiro bisa makrifat. Sedangkan yang tidak membahas kepada kemakrifatan al yang masuk pada nama. Karena namanya memang makrifat, bukan asalnya nakiro, memang makrifat. Nadamnya makrifat. Nakirotun ko nakiro. Nadamnya nakiro. Nakiro. Nakirotun qabilu al-mu'asira awaqiun mauqiyama qadzukira. Nadamnya makrifat. Wa ghairuhu ma'rifatun kaum wadhi wa idabani wa kulami wa. Gaskan langsung. Ad-daftaru isimil huruf. Yang cepat Kang, ad-daftaru isimil huruf. Apa tanda isimnya? Mabni atau mu'rab? Mu'rab yang mana di antara 10? Dengan harokat. Di antara 10 mu'rab yang mana? Isim mufrad. Mu'rab dengan harokat apa dengan huruf? Dalam keadaan rafa nasab jar. Apa tanda rafanya? Jadikan nasab menjadi ad-daftaran. Bertanwin atau tidak bertanwin? Loh, yang konsen Kang, salah loh. Ada tanwin dan tidak ada tanwin itu menentukan juga. Karena bisa jadi nakiro loh. Ya, perhatikan ya, tanwin itu mahal loh, ada harganya, ya. Tidak hanya sekedar keluar dari suara, karena itu merubah konsekuensi hukum loh tanwin itu. Kalau sudah bertanwin maka berarti umum. Konsekuensi hukum yang dikeluarkan adalah umum. Makanya jangan sembarang memberi tanwin. Understand? Yes, langsung ad-daftaru. Bertanwin tidak bertanwin? Tidak. Kenapa tidak bertanwin? Karena ada al. Kenapa kalau ada al tidak bertanwin? Jawab dengan logika. Jawab dengan logika. Karena. Ayo jawab dengan logika. Karena isim mufrad. Berarti isim mufrad semuanya. Ayo. Kenapa tadi Pak?
Ini bertanwin tidak bertanwin? Tanwin. Kenapa ini bertanwin? Karena umum. Karena Ada berapa isim yang tidak bertanwin? 3. 1, Masukkan al. 2, Mudhof. 3. Isim ghair munsharif. Ini bertanwin tidak bertanwin? Tanwin. Kenapa ini bertanwin? Karena isim nakirah. Berarti ini apa? Lah, isim yang tidak bertanwin ada berapa? Ini penyebabnya tidak bertanwin ini. Ada 3. Karena tidak kemasukan al. Tidak menjadi mudhof ilaih, bukan isim ghairu Munsharif. Alhamdulillah. Lagi daftar bertanwin tidak bertanwin? Ya. Kenapa tidak bertanwin tidak bertanwin? Tidak. Tanwin. Bertanwin tidak bertanwin? Tanwin. Kenapa bertanwin? Karena tidak memasukkan al dan tidak jadi mudhof ilaih dan bukan isim ghair munsharif. Mudhof ilaih bisa bertanwin loh, mudhof ilaih. Mudhof. Lagi. Beda. Lebih satu ilaih kok hukumnya beda loh. Alhamdulillah ketat ini kan. Alhamdulillah. Lagi daftarun. Bertanwin tidak bertanwin? Tanwin. Bertanwin tidak bertanwin? Lapan senggang. Bertanwin tidak bertanwin? Kenapa bertanwin? Karena tidak ada al, dan kedua tidak mudhof, yang ketiga adalah tidak isim ghair munsharif. Bukan isim ghairu Bukan isim munsharif. Alhamdulillah. Sekarang yang ada daftar bertanwin tidak bertanwin? Tidak. Kenapa tidak bertanwin? Karena kemasukan al. Karena kemasukan al. Jadi kalau al ada al jangan dibaca bertanwin. Iya. Hah? Ya kenapa kalau ada al tanwinnya hilang? Dengan logika sekarang. Kenapa Pak tadi? Kenapa kalau sudah ada al tidak boleh dibaca tanwin? Karena tidak boleh. Jawabannya. Wah, siap. Udah nyerah kan? Nyerah aja gitulah. Nyerah. Jangan cepat minum kopi, nyerah benda. Nyerah gitu aja. Kenapa, Pak? Hah? Kenapa? Mau tahu? Isim marifat. Hah? Karena isim marifat. Hah? Karena isim marifat. Isim marifat berarti tidak bertanwin setiap isim marifat. Hah? Berarti adakah isim marifat itu ada tidak bertanwin? Isim marifat itu 6 ini, Bang. Iya. Ayo, kenapa? Karena mau dikasih bocoran lagi. Dia cepat ngopi dulu. Karena kalau al ini adalah makrifat, tanwin merupakan ciri daripada nakirah. Al dan makrifat, maksudnya makrifat dan nakirah tidak bisa kumpul dalam satu kalimat. Understand? Yes. Al makrifat tanwin nakirah. Maka satu lafal tidak bisa menyandang dua hukum yang berbeda. Taslim? Taslim itu menyerah. Ya, alhamdulillah. Taslim? Alhamdulillah. Udah pasrah gitu loh. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah al tidak boleh dibaca tanwin. Tanwinnya hilang. Kalau sudah ada al, kenapa? Karena al adalah makrifat, sedangkan bertanwin merupakan ciri daripada nakirah. Kalau masih bertanwin berarti makrifat dan nakirah kumpul dalam satu lafaz, dan itu tidak ada. Satu lafaz mempunyai dua hukum yang berlawanan. Understand? Yes. Kalau makrifat ya makrifat, tidak makrifat nakirah, enggak abu-abu. Apalagi enggak abal-abal. Alhamdulillah. Kalau nakiro, kita kalau hukum harus jelas. Makrifat ya makrifat. Alhamdulillah. Kecuali hukum yang lain, mabni ada mu'rab, itu beda lagi, bukan hukum yang berlawanan, tapi merupakan bagian daripada jenis-jenisnya. Tapi kalau dua hukum yang berlawanan jadi satu, tidak terjadi di dalam lafal. Zan? Seperti hukumnya fi'il dan isim tidak bisa kumpul dalam satu kalimat. Understand? Kalau sudah diawali qad pasti fi'il. Understand? Tidak mungkin menjadi isim. Karena itu merupakan ciri daripada fi'il. Understand? Alhamdulillah. Kenapa kalau sudah al tidak bertanwin? Karena cocoknya kemarifat dan tanwin itu khusus nakiro. Misalnya nakiro sama marifat dalam satu hukum itu kagak bisa. Kagak bisa karena ini dua jenis yang berlawanan. Dua mata pedang apa?
dua hukum yang berlawanan. Ada itu kalau pedang itu loh, dua apa? Yang ini nih. Iya, yang berlawanan itu. Alhamdulillah. Dua hukum yang berlawanan tidak bisa kumpul jadi satu. Alhamdulillah. Understand? Yes. Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadi wa gindawabni wal gulami walladhi. Berbicara tentang al ini nanti akan banyak macamnya. Ada al-lidzikri, ada al-ahdil hadri, ada kemudian lil ahdidihni. Macamnya ada al-jinsi, ada istighraq, ada kemudian al-bayaniyah. Nanti biar gak bingung, biar gak geblak, bagian al aja nanti. Sekarang kita bahas ma'rifat dulu. Oke? Yes. Kalau langsung kita bahas maka akan meledak. 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 Jadi ada al-dzikri, ada al-bayaniyah, ada al-istighraq. Understand? Yes. Yes. Kita bahas ini dulu ya. Iya. Nanti ada al-zaidah. Oke ya? Ya, biar tidak meledak. Baik, kita lanjut dulu. Nanti al masing-masing. Itu membahas kuota beda itu al itu. Iya. Ya? Baik. Ma'rifat yang kedua adalah ma'rifat yang berupa nama atau alam. Yang dimaksud alam di sini bukan dunia alam, bukan itu. Alam itu adalah nama. Nah, berbicara tentang alam atau nama ini ada 3 macam. Ada yang disebut dengan alam syahs, yaitu nama perorangan, individu. Perorangan. Itu disebutannya di dalam Arab alam syahsun atau alam syahs, nama seseorang. Yes. Yang kedua ada alam lakob. Alam lakob ini kalau dalam Indonesia itu adalah nama sebuah julukan, baik itu julukan memuja atau mencela. Lakob, gelar, gelar, itu alam lakob. Ada alam yang ketiga adalah alam kunyah. Alam kunyah ini kata sindiran. Ada nama orang disindirkan kepada ayahnya, ada nama orang disindirkan kepada anaknya, ada yang disindirkan pada ibunya. Alhamdulillah. Understand? Yes. Ya, disindirkan, dikaitkan. Pembahasan yang pertama adalah alam syahs. Artinya ketiga alam ini, alam syahs, alam nama seseorang, alam lakob, nama gelar, alam kunyah, nama sindiran, ini semuanya adalah masuk kategori ma'rifat. Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadi wa gindawabni wal gulami walladhi. Alhamdulillah. Jadi alam syahs, apa contohnya alam syahs? Contohnya alam syahs adalah sebagaimana Muhammadun. Ismun yu'ayyinu musammahu ta'ayyinan mutlaqon. Ta'yinan mutlaqon. Itu isim alam. Ismun yu'ayyinu musammahu ta'yinan mutlaqon. Itu adalah alam syahs. Ismun yu'ayyinu musammahu ta'yinan mutlaqon. Itu alam, definisi alam. Apa itu alam syahs contohnya? Muhammadun, nama seseorang. Ibrahimu, Yusufu, ya, Suhartono, ya alam syahs. Alam syahs, nama seseorang. Nama yang memang dia namanya tidak ada kaitannya dengan gelar, tidak ada kaitannya dengan disandarkan atau sindiran-sindiran. Itu namanya alam syahs. Itu ma'rifat. Setiap nama maka ma'rifat. Desain? Yes. Nah, Muhammadun, Zainabu, Fatimatu, Aisyatu, semuanya adalah ma'rifat. Ma'rifat yang berupa isim alam. Alam apa? Alam syahs.
Understand? Yes. Iya. Understand? Yes. Berikutnya alam lakob. Alam lakob ini adalah alam gelar seperti Umar Al-Faruq. Umar Al-Faruq. Ada kemudian Abdul Butun, contohnya itu. Budanya perdodonya mangan, itu kan mangan terus ya. Alam lakob. Alam yang digelarkan. Ada yang gelar itu memuja, ada yang julukannya mencela. Semuanya alam lakob. Dan itu makrifat. Yang ketiga ada alam kunya. Alam kunya ini adalah alam yang didahului oleh abun, kemudian ummun, ibnun, bintun. Alam yang didahului abun, ibnun, ummun, bintun. Itu alam kunya. Alam yang didahului abun, ibnun, ummun, bintun. Alam apa namanya? Alam kunyah. Contohnya. Dan ketika bicara dengan abun, tentunya maka ini berlakulah i'rabnya asmaul khamsah. Artinya apa? Di saat disarofa dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan ya, dengan syarat dimudhafkan pada lafal setelahnya selain dhamir ya mutakallim. Contoh Abu Syuja'in. Abu Syuja'in di sini adalah masuk pada alam kunyah dengan catatan bukan nama pribadi. Bisa dipaham? Bisa dipaham? Maksudnya apa di sini kunyah itu? Ini adalah nama seseorang yang disandarkan pada anak. Bapaknya Suja. Siapa ini? Bapaknya Suja. Karena yang terkenal anaknya, yang dikenal dengan ini, karena ini kenal sama anaknya, siapa itu? Bapaknya Suja. Oh ya, Abu Syuja'in. Abu Bakrin. Abu Bakrin. Sahabat Abu Bakar. Itu bukan nama asli, tapi alam kunyah. Nama ayah yang disandarkan pada putrinya. Understand? Yes. Bukan nama individu. Maksudnya bukan nama kelahiran itu loh. Ya. Lah sekarang ada nama Abu Syuja, apa itu masuk alam kunyah? Kagak masuk. Karena dia tidak disandarkan. Lahir langsung diberi nama Abu Bakar. Lahir diberi nama Abu Syuja. Ya. Lahir diberi nama Abu Sufyan. Kalau demikian maka itu tidak masuk pada alam kunyah sekalipun itu diawali oleh abun. Karena yang dimaksud kunyah itu adalah penyandaran seseorang kepada anaknya atau anak kepada bapaknya. Understand? Yes. Kalau yang terjadi di sini alam kunyah contohnya, karena yang dikenal ini adalah Syuja, orang tidak kenal sama bapak. Bapaknya kagak dikenal, nggak tahu siapa ini. Yang tahu hanya Syuja. Itu maksudnya loh. Sopo kira bapak Isuja. Oh ya. Bisa kan? Siapa ini? Bapaknya Suja. Abu Yusuf. Abu Yusufah. Siapa ini? Bapaknya Yusuf. Understand? Itu yang dimaksud alam kunyah. Nama ayah disandarkan pada anak. Karena yang dikenal penanya adalah anaknya. Penanya tidak tahu pada bapaknya, yang tahu pada anaknya. Maka nama anaknya disandingkan pada nama bapaknya. Itu alam kunyah. Desain? Yes. Detail? Yes. Jelas? Mas. Jel. Alhamdulillah. Ya. Dah. Yang kedua, ibnon.
Nama yang diawali oleh Ibnon ini adalah alam kunyah, dengan catatan bukan nama pemberian kelahiran. Itu intinya. Dengan catatan bukan nama asli. Contoh, siapa ini? Nah, umpama Ibnu Yusufah. Nah, orang yang kalau tadi orang kenal sama anaknya, yang abu, yang dia oleh abu aba abi, itu orang kenal sama bapaknya. Apa? Anaknya yang kenal. Bapaknya Yusuf. Bapaknya siapa ini? Bapaknya Yusuf. Mas agak Yusuf. Oh ya. Yang dikenal anaknya. Maka nama ayah disandarkan digandengkan dengan nama anak. Desain yang diabun. Kalau diawali oleh Ibnon, berarti yang dikenal nama ayah orang tidak tahu pada si anak. Ini siapa ini? Ibnu Yusufah, anaknya Yusuf. Oh ya, baru paham. Yang dikenal bapaknya, anaknya orang nggak tahu. Desain? Paham ya? Maka disebut alam kunyah. Ibnu Yusufah, anaknya Yusuf itu. Mana RT 9, Yusuf RT 9. Oh ya. Maka ini adalah merupakan nama yang alam kunyah. Ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat. Ma'rifat yang berupa apa? Isim alam. Alam apa? Alam kunyah. Didahului apa? Didahului oleh Ibnon. Kalau ini berarti kalau didahului Ibnon, bapaknya yang terkenal. Desain? Seperti Nabi Muhammad bin Abdillah. Muhammad bin Abdillah. Karena Sayyid Abdillah yang dikenal oleh orang Arab. Desain? Alhamdulillah. Itulah kemudian disebut dengan alam kunyah. Maka disebut Ibnul Karim. Bapaknya yang mulia, wajahnya yang mulia, Al-Karim, Ibnul Karim, gitu kan. Ada nyebut demikian. Jadi kalau Ibnon, kalau kata yang dia oleh Ibnon, nama yang dia oleh Ibnon, berarti ini bapaknya yang dikenal. Kalau dia abun, anaknya yang dikenal. Selanjutnya adalah bi ummo. Tapi kalau ada Ibnu Hajar, ada kan orang lahir langsung Ibnu Hajar, itu bukan dalam kunyah. Karena itu bukan anaknya Hajar, dia memang orangnya diberi nama Ibnu Hajar. Yang alam kunyah itu adalah nama aslinya, bukan ini. Ya, umpama di sini Muhammad bin Yusufah. Muhammad bin Yusufah. Hamzahnya kalau hilang, Ibnon bila ada di antara dua alam, maka hamzahnya dibuang. Termasuk hamzah dibuang adalah bila lafal Ibnon berada di antara dua nama. Desain? Jangan kasih nama, Bang. Jangan kasih nama, Bang. Ya? Malu-maluin nanti malah. Jadi nulisin jangan kasih nama. Bang, jangan kasih hamzah. Hamzanya ini dibuang. Desain? Ya, Muhammad bin Yusufah. Muhammad bin Yusuf. Muhammad putra lakinya Yusuf. Yang dikenal adalah Yusufnya berarti. Siapa itu? Muhammad sopor ya? Anak Yusuf. Oh ya tahu. Alhamdulillah. Nah, maka inilah yang disebut dengan alam kunyah. Alam yang didahului oleh Ibnon, bukan ininya. Alam yang didahului oleh Ibnon. Selanjutnya alam didahului oleh Ummu Fatimata. Yang dikenal anaknya ini. Yang dikenal. Ada orang perempuan lewat umpama. Siapa itu? Ibunya si Fatimah. Itulah maksudnya. Itu namanya alam kunyah. Dan tapi kalau memang lahir diberi nama Ummi Kulsum, maka begitu itu alam syahad, bukan alam kunyah.
Kecuali Kulsum itu orang, dia mamanya Kulsum gitu loh. Ummu Kulsum, mamanya Kulsum. Kalau memang namanya Kulsum, maka masuk pada alam syahs. Understand? Alhamdulillah. Marifat apa nakiro? Marifat. Marifat. Marifat yang mana? Alam. Alam yang mana? Alam kunyah. Desain? Yes. Detail begitu bang. Alhamdulillah. Jadi Ummu Salamah, mamanya Salamah. Namanya Khadijah, mama kan begitu. Karena bilang Khadijah nggak ngerti siapa itu Khadijah. Siapa Khadijah? Ummu Kulsum, mamanya si Kulsum. Oh ya. Desain? Yes. Yang diketahui penanya anaknya kalau umum. Ya? Desain? Yes. Ya. Selanjutnya adalah diawali oleh bintun. Ya. Diawali oleh bintun. Nah, bintu Ahmada, anak perempuannya si Ahmad. Umpama di sini Aisyah tuh ada nama orang namanya Aisyah, bukan Nabi Muhammad ini ya, bukan Siti Aisyah ya. Ada orang namanya Aisyah. Aisyah tuh Aisyah. Siapa Aisyah? Bintu Ahmad, anaknya si Ahmad. Orang kenal sama Ahmad gitu. Si penanya ini tahu kalau ke Ahmad. Anaknya si Ahmad itu. Oh ya. Maka bintu Ahmada ini adalah alam kunya, cirinya dialih oleh bintun. Kunya itu adalah kinayah, di mana kadang nama anak disandarkan pada nama ayah, kadang nama ayah yang disandarkan pada nama anak. Mana yang dikenal oleh penanya? Alhamdulillah. Atau yang dikenal oleh orang. Alhamdulillah. Muhammad bin Abdullah, yang lumayan, ya. Berarti bin Abdullahnya adalah alam kunyah. Umpama bin Abdullah. Siapa nama kamu? Dari mana kamu? Dari Bondowoso. Anak siapa? Ibn Abdullah. Nah, anaknya Abdul. Oh ya, kenal saya. Langsung nyantol karena bapaknya yang dikenal. Alhamdulillah. Zan? Semuanya ini adalah alam apapun bentuknya, syahs lakob kunya itu adalah makrifat. Tertentu itu tidak pada yang lain. Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadi wa hindawabni wal gulami nek ajza. Oke, syukron matur nuwun ingkang kathah. Lampung, bukan Lampung ini, mana Jawanya? Jogja, ya, asal Jogja, tapi ada di ada di luar. Alhamdulillah. Ada Zan? Yes. Nah, berbicara tentang makrifat berikutnya, ini tidak cukup waktu 5 menit. Domir ini, dilanjut. Atos. Alhamdulillah. Sekali lagi, kita pada materi kali ini adalah materi menjelaskan tentang makrifat. Tentunya perlawanannya adalah nakiro. Ada isim jenisnya nakiro, ada isim jenisnya makrifat. Tidak ada jenisnya isim, satu isim nakiro dan makrifat tidak ada. Kalau nakiro, kalau makrifat ya makrifat. Lalu apa pengertiannya nakiro? Secara makna nakiro itu adalah memberikan arti umum. Kata rojulun berarti semua laki umum. Alhamdulillah. Karena umum sifatnya. Nakiro itu dapat dikenali dengan satu, yaitu dapat menerima al yang memberikan pada kemakrifatan, membekasi pada kemakrifatan. Sebagaimana domirun menjadi ad-domiru, mausulun menjadi al-mausulu, isyaratun menjadi al-isyaratu. Ini adalah semuanya adalah nakiro. Apa cirinya? Dapat menerima al yang dapat membekasi pada kemakrifatan.
nakiratun qabilu al mu'assira awaki mauki ama qaddukir. Alhamdulillah, terima kasih Nik Ajiza. Selanjutnya, beda halnya kalau ma'rifat, ismun yadullu ala syai'in muayyanin. Kalau nakiro menunjukkan satu yang tidak ditentukan, tapi kalau ma'rifat isim yang menunjukkan atas satu yang ditentukan. Apa saja yang masuk pada ma'rifat? Lafal yang diawali al, berupa nama, semua nama, nama orang, nama apapun, nama, baik nama itu alam sahas, alam lakob, alam kunyah. Domir, apapun nama jenis domirnya, mutasil atau munfasil, mausul, baik yang untuk mudzakkar atau muannas, yang umum atau yang khusus, isyarah mudzakkar atau muannas, yang dekat atau yang jauh, semuanya adalah ma'rifat. Kemudian mudhof, tapi mudhof dengan catatan jika mudhof ilaihnya berubah isim ma'rifat. Jadi tidak semuanya mudhof ma'rifat. Mudhof bisa ma'rifat jika mudhof ilaihnya ada al, mudhof ilaihnya berupa mudhof ilaihnya berupa mudhof ilaihnya berupa mudhof ilaihnya berupa wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadi wa gindawani wal gulami waladi. Alhamdulillah. Untuk sahabat-sahabat yang ingin mengikuti, selain TikTok juga ada di YouTube Muh Mahfud Rozi, dan FB juga Muh Mahfud Rozi. Silakan di setting YouTube dan FB-nya, sekaligus di like komen. Tentunya kalau TikToknya Mahfud Rozi, gak ada muhnya. Untuk TikTok Mahfud Rozi, tentunya pakai DH sama dengan yang di TikTok. Untuk di YouTube Muh Mahfud Rozi, FB Muh Mahfud Rozi, karena juga akan live di situ. Jadi kita pindah tempat. Terima kasih Kang, hatur nuhun sadayana Kang. Hatur nuhun kasadayana anu parantos ngiringan pangaosan dina wengi ayeuna, mudah-mudahan pangaosan ieu aya dina kamanfaatan sareng kabarokahan. Tong hilap oge kasadayana anu tos ningali di like, di share sareng di subscribe nya, lamun dina YouTube-na Muh Mahfud Rozi, sareng dina Facebook-na tong hilap, lamun dina TikTok-na Mahfud Rozi. Tong hilap di share kasadayananya ka wargi-wargi, ka saderek-saderek, ka rencangan bilih anu arek ngiringan pangaosan nyata waktosna lamun wengi jam 19.30, lamun pagi jam 5:30. Hatur nuhun kasadayana. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Billy, terima kasih Billy. Terima kasih semuanya yang pada nge-give, yang pada nge-share, yang pada nge-follow semuanya. Terima kasih, jazakumullah khairan jazak. Kami sebagai pemberi materi, mohon maaf atas segalanya. Jika ada yang salah silakan diluruskan di kolom komentar, nanti akan diupload di YouTube, FB dan di TikTok semuanya. Terima kasih, jazakumullah khairan jazak. Barakallahu lana wa lakum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabati lana bidinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabati lana bidinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabati lana bidinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.